Hai semuanya, jumpa lagi di channel YouTube Physics in Life. Di video kali ini kita akan belajar materi tentang logaritma. Logaritma merupakan kebalikan daripada bentuk eksponen. Seperti halnya pengurangan merupakan kebalikan dari bentuk penjumlahan, seperti juga pembagian merupakan kebalikan dari perkalian, seperti juga akar merupakan kebalikan daripada bentuk pangkat. Begitupun pula dengan logaritma merupakan kebalikan daripada bentuk eksponen. Bagaimana maksudnya? Maksudnya seperti ini. Jika saya mempunyai bentuk logaritma ya, bentuk logaritma yang jika saya mempunyai bentuk logaritma seperti ini, misalkan saya punya bentuk logaritma A log B sama dengan N ya, ini begini. Maka jika kita rubah ke dalam bentuk eksponen, maka penulisannya menjadi seperti ini. A pangkat N itu nilainya sama dengan B. Nah, itu eksponen ya. Jadi ini adalah bentuk eksponen dan bentuk logaritmanya ya. Ini adalah bentuk eksponen. Sedangkan yang ini adalah bentuk logaritma. Nah, bentuk ini sebenarnya merupakan sifat dasar ya, sifat dasar daripada logaritma yang harus kalian pahami, wajib ini. Sebelum kita belajar sifat-sifat logaritma lebih lanjut, maka kalian harus paham dulu sifatnya seperti ini. Ya, sekali lagi saya ulangi, jika ada bentuk logaritmanya yaitu seperti ini, A log B sama dengan N, maka maksudnya jika secara eksponen, maksudnya adalah A dipangkatkan N, itu nilainya harus sama dengan B. Itu ya. Ini adalah sifat dasar yang harus dipahami. Sifat-sifat dasar dari logaritma ya. Tuh, yang pertama adalah ini, sifat yang utama. Karena ini merupakan konsep dasar perubahan bentuk dari logaritma ke eksponen maupun dari eksponen ke logaritma seperti ini. Nah, oke, lanjut. Berikutnya adalah contoh-contoh dari logaritma ya. Ini ada contoh-contoh logaritma seperti ini. Misalkan 2 log 16 ya, ini contohnya 5 log 25 dan juga yaitu log 1000. Oke, mari kita bahas ya contohnya ini. Kita bahas yang pertama. Yang pertama yaitu 2 log 16. Kita rubah ke bentuk eksponennya ya. 2 log 16. Misalkan 2 log 16 itu sama dengan X misalkan. Maka bentuk eksponennya adalah 2 pangkat X nilainya harus sama dengan 16. Secara eksponen bisa kita simpulkan bahwasanya nilai X sama dengan 4. Ya. Jadi 4 ini ya, 4 jika kita rubah bentuknya menjadi bentuk logaritma, maka bisa kita tulis menjadi 2 log 16. Atau jika ada bentuk logaritma yaitu 2 log 16, maka ini memiliki nilai atau bisa diganti dengan angka 4. Itu maksudnya. Lanjut yang berikutnya yaitu 5 log 25 ya. Jika log 5 log 25 itu nilainya adalah X, maka kita rubah menjadi bentuk eksponen menjadi 5 pangkat X nilainya harus 25. Nah, secara pemahaman eksponen ya, menggunakan konsep eksponen didapatkan nilai X sama dengan 2. Ini berarti bahwasanya jika ada penulisan 5 log 25, ini di dalam pemahaman kita ini memiliki nilai 2 ya, atau 2 ini bisa kita tuliskan dengan 5 log 25 seperti itu maksudnya ya. Jadi jika ada tulisan 5 log 25 dalam benak kita harus tahu, sudah langsung paham, oh ini nilainya adalah 2. Kalau ada penulisan 2 log 16, oh ini nilainya adalah 4 gitu ya, seperti itu. Lanjut sekarang contoh soal yang ketiga ini ya. Contoh logaritma yang ketiga ini bentuknya. Ini dia ditulis langsung log 1000. Tidak ada basisnya ini. Ya. Yang tadi ada basisnya yaitu 25 ya. Sekarang tidak ada basisnya. Ya, ini loh yang di atas ini ya disebut basis. 2 ini 5. Ini kan tidak ada. Walaupun tidak ditulis tapi sebenarnya dia ada, yaitu 10. Jadi untuk logaritma basis 10 itu basisnya tidak perlu ditulis ya.
Seperti halnya ini kesepakatan ya, sepertinya ketika 2 pangkat 1, maka tidak perlu kita tulis pangkat 1, cukup kita tulis 2. Nah, tapi dalam benak kita pangkatnya ini pasti 1. Seperti dalam bentuk akar. Kalau saya menulis akar 6 misalkan, di dalam benak kita harus tahu bahwasanya basisnya ini adalah 2. Tapi tidak perlu ditulis ya, kalau akar pasti basisnya 2. Tidak perlu kita tulis, tidak perlu ditulis tapi sudah paham. Begitupun pula dengan log. Dalam bentuk logaritma, ketika langsung ditulis log begitu saja, tidak dituliskan basisnya, dalam benak kita harus paham bahwa ini basisnya adalah 10. Sehingga jika log 1000 adalah X, ya, jika kita rubah ke dalam bentuk eksponen, maka menjadi penulisannya 10 pangkat X adalah 1000. Maka sesuai dengan pemahaman eksponen, nilai X bisa kita dapatkan nilainya adalah 3. Dan kata lain, jika ada penulisan log 1000, itu dalam benak kita harus paham, oh ternyata, log 1000 ini yang dimaksud adalah 3 nilainya gitu ya. Atau 3 bisa kita rubah, kalau dalam bentuk logaritma kita menuliskan log 1000. Ya, seperti itu ya. Ini merupakan contoh-contoh dari logaritma. Nah, berikut adalah sifat-sifat dari logaritma. Selain sifat yang utama tadi ya, ini adalah sifat yang utama. Yang pertama yang wajib kita pahami tentang bentuk logaritma dan eksponen ya, perubahannya. Kalau ini sifat lanjutannya. Nah, ini saya tuliskan sifatnya hanya 5. Ini merupakan sifat dasar. Dari 5 ini nanti bisa dikembangkan menjadi banyak ya, jadi persamaannya, sifat-sifatnya jadi banyak. Jadi jika di buku-buku yang lain atau di website yang lain, di artikel yang lain, sifat logaritma itu banyak, itu sebenarnya penjabaran dari sifat yang 5 ini. Ya, jika dijabarkan nanti jadi banyak. Oke, ini saya membahas satu persatu dulu ya. Untuk sifat yang pertama, ya, n log dalam kurung a kali b tutup kurung, itu bentuk yang ini bisa kita rubah bentuknya menjadi n log a ditambah n log b. Contoh seperti ini. Contoh, ya, saya punya logaritma yaitu 2 log 10. Nah, ini bisa saya rubah menjadi 2 log dalam kurung 2 kali 5 ya. 10 itu kan 2 kali 5. Nah, seterusnya bisa saya rubah menjadi 2 log 2 plus 2 log 5 seperti itu ya. Atau contoh yang lainnya yaitu contoh yang lain lagi yaitu 3 log 20 misalkan. Ini saya rubah menjadi 2 ya. 3 log, bisa 2 kali 10 atau 4 kali 5 ya, terserah. Tergantung nanti yang dibutuhkan yang mana sesuai dengan soal. Ini sekarang saya rubah menjadi 4 kali 5 ya. 4 kali 5. Seperti itu. Jadi bentuknya akan bisa berubah menjadi 3 log 4 ditambah 3 log 5 ya, dan seterusnya. Jadi gampangannya untuk mengingat, jika di sininya dikali ya, saat bergabung jadi 1, maka saat dipecah menjadi penjumlahan. Atau jika bentuk penjumlahan ya dengan basis yang sama, jika digabung maka berubah menjadi perkalian. Nah, bisa dipahami seperti itu. Ya, yang jelas yang harus kalian ingat-ingat, basisnya harus sama ya, sesuai dengan basis awal. Jika awalnya ini basisnya n, maka semula juga n dengan n. Jika semula 2, ini juga 2 ya, 2 basisnya. Jika semula basisnya adalah 3, ini juga ngikuti 3, nggak boleh berubah. Oke, sekarang lanjut sifat yang nomor 2. Oke. Untuk yang nomor 2, nah, pemahamannya seperti ini. Kalau tadi kan perkalian, sekarang pembagian. Misalkan saya punya nilai 2 log 3 misalkan. Nah, ternyata 2 log 3 ini merupakan hasil dari pembagian. Bisa dari
18 dibagi 6 misalkan. 18/6 ya. Maka jika saya jabarkan menjadi 2 log 18 dikurangi 2 log 6 gitu ya. Atau jika sudah ada bentuk langsung pembagian, misalkan bentuknya adalah 2/5 ya, langsung diketahui, berarti langsung kita jabarkan 3 log 2 dikurangi 3 log 5. Nah seperti itu. Ini merupakan contoh penggunaan dari sifat logaritma yang kedua. Berikutnya kita ke sifat logaritma yang ketiga. Nah, pemahamannya seperti ini pemahamannya. Ya, saya punya nilai 2 log 8 ya. Secara eksponen ya, kita ngerjakan secara eksponen dulu ya. Oh, nanti aja kita buktikan secara eksponen belakangan. Sekarang kita kerjakan secara logaritma sifat yang ketiga. Secara logaritma, bentuk 2 log 8 ini bisa kita rubah menjadi bentuk 2 log 2 pangkat 3. Kan gini ya, bentuk pangkat. Nah, secara konsep yang nomor 3, pangkatnya turun sebagai pengali. Ya, ini kan di konsepnya kan P-nya pangkat P-nya turun ya, maju ke depan sebagai pengali. Ini pun juga begitu, 3-nya ini turun sebagai pengali, 3 gitu dikalikan 2 log 2 seperti itu. Nah 3 log 2 itu nilainya berapa? Oke, kita pahami sekarang. 2 log 2 itu secara eksponen ya, misalkan 2 log 2 adalah X yang mau kita cari nilainya. Secara eksponen berarti nilainya adalah 2 dipangkatkan X sama dengan 2 gitu ya. 2 dipangkatkan dengan X harus sama dengan 2. Maka kita bisa ketemu nilainya X sama dengan 1 ya. Nah ini bisa kita gunakan untuk yang lainnya. Intinya jika nilai angkanya yang ini sama, pasti 1 hasilnya. Contoh yang lain ya. Saya beri contoh yang lain. Oke. Contoh yang lain. Misalkan saya punya nilai 6 log 6. Ya, berapa nilainya? Nah, jika nilainya adalah X ya, berarti logaritmanya 6 pangkat X sama dengan 6. Maka kita bisa tahu nilai X sama dengan 1. Intinya kalau ininya sama ya, antara basis dengan angkanya sama, pasti nilainya 1. Dengan kata lain, bentuk yang ini ya, 2 log 2 ini nilainya 1. Berarti ini 3 kali 1. Berarti sama dengan 3. Ini kalau kita menggunakan konsep bentuk yang nomor 3. Kalau kita menggunakan konsep dasar yang logaritma tadi, ketemunya juga akan sama. Bahwasanya 2 log 8 sama dengan 3. Ya, kita coba buktikan pakai konsep dasar. 2 log 8 sama dengan X. Cara logaritma berarti 2 pangkat X harus 8. Nah, maka secara eksponen kita bisa mendapatkan nilai X pasti 3. Akan sama ketemu ya. Ini juga 3, seperti itu. Ya, ini merupakan pemanfaatan ya, bentuk eksponen, sifat-sifat dari logaritma yang nomor 3. Ini penggunaannya, pemanfaatannya, aplikasinya. Oke, kalau sudah paham, kita ke sifat logaritma yang nomor 4. Ya, nomor 4 sekarang. Kita akan yang nomor 4. Nomor 4 itu seperti ini penjelasannya. Ya, ketika saya punya bentuk logaritma yaitu 2 log 3, ini bisa saya rubah bentuknya menjadi apapun ya, basisnya terserah, menjadi basis yang baru. Ini kan basisnya 2 ya, angkanya 3. Sekarang berubah menjadi log 2 per log 3.
basisnya kamu isi terserah. Bisa diisi 5 boleh. Atau saya isi basisnya 3 juga bisa. 3 log 2 per 3 log 3 juga bisa, terserah ya. Atau bisa diisi dengan basisnya tetap 2 ya, nggak apa-apa. Ini log 2, ini log 3, jadi basisnya 2, nggak apa-apa, terserah. Atau basisnya 10 ya. Kalau basis 10 kan berarti nggak perlu ditulis kan, langsung ditulis log 2 per log 3. Ini juga nggak apa-apa ya. Intinya ada basis baru yang muncul gitu loh ya. Ini basis baru yang muncul, harus sama. Kalau 5 ini juga 5, kalau 3 ini juga 3, 2 juga 2, kalau ini 10 juga sama, ini 10. Kan 10 nggak perlu ditulis. Jadi intinya keliru rek. Salah. Setelah kita memahami bentuk yang ketiga, sekarang kita ke bentuk yang nomor 4 ya. Sifat logaritma yang nomor 4. Oke. Seperti ini ya. Misalkan saya punya bentuk logaritma 2 log 5. Nah, maka ingat-ingat caranya ini bisa saya rubah menjadi log 5 per log 2 ya. Jadi maksudnya seperti ini maksudnya. Yang ini ada di atas, sedangkan yang basisnya ada di bawah. Nah, seperti itu. Sedangkan muncul basis baru ya. Basis barunya ini bisa kita kasih angka terserah. Contoh saya kasih angka 3. Maka ini juga sama, harus 3. Sama ya. Begitu caranya. Contoh yang lain ya, bentuknya saya rubah lagi. Ini tetap log 5 per log 2. Basisnya saya kasih basis yang lain. Misalkan basisnya adalah 7. Boleh, silakan. Boleh, sama. Itu ini. Oh, bentuk yang lain. Misalkan basisnya 10. Kalau basisnya 10 kan nggak perlu ditulis. Jadi cukup ditulis log 5 per log 2 juga boleh. Oh, basisnya dikasih 2 juga boleh. Jadi kita tulis dulu ya, ini log 5 per log 2 ya, ini log 5. Sedangkan muncul basis baru nilainya 2, boleh. Yang penting harus sama ya. Jadi ini untuk yang nomor 4 itu maksudnya adalah n log A. Maka bisa kita rubah bentuknya menjadi log A per log n. Dan ada tambahan basis baru pada keduanya. Seperti ini ya, 2 log 5 menjadi log 5 per log 2. Sedangkan basisnya kita sih terserah, sesuai dengan yang dibutuhkan, sesuai dengan soal nanti. Jika soalnya itu berhubungan dengan basis 3, maka kita rubah aja 3. Gitu ya, jadi terserah ini, boleh diisi 3, boleh 10, boleh 2, boleh 7, boleh yang lainnya terserah. Ini merupakan aplikasi dari sifat logaritma yang nomor 4. Jika misalkan kalian punya pertanyaan, kenapa kok seperti itu? Nah, itu ada pembuktiannya nanti. Identitas logaritma nanti ada pembuktiannya. Nanti akan kalian pahami lebih detail jika kalian sudah masuk ke perguruan tinggi ya. Untuk di SMA ini masih belum dipahami secara detail kenapa seperti itu. Cukup kalian bisa memakai saja ya. Untuk materi SMA cukup bisa memakai fungsi dari logaritma, harus sifat-sifatnya. Untuk mempelajari kenapa kok bisa seperti itu, nanti penjelasannya ada di perguruan tinggi. Ya, sekarang saya batasi penjelasan di video ini hanya untuk pemakaiannya saja. Seperti itu. Ya. Oke, lanjut. Untuk yang nomor 5 seperti ini ya. Jadi mudah sekali yang nomor 5 itu. Mudah sekali jika saya punya bentuk. Nah, jadi harus sama ya ini. Misalkan saya punya 6 dipakatkan, pakatnya bentuk logaritma yaitu 6 log 5. Pasti hasilnya sama dengan
5. Nah, kenapa seperti itu? Nah, ini bisa kita anggap ya, kita rubah. Ini kan dari eksponen mau kita rubah ke bentuk logaritma. Ini bisa kita anggap menjadi X gitu aja ya. Kita anggap. Sehingga bentuknya berubah sekarang menjadi 6 pangkat X sama dengan 5. Seperti itu ya. Ini secara logaritma bentuknya akan menjadi seperti ini. 6 log 5 sama dengan X. Seperti itu. Ya kan, bentuknya akan menjadi seperti ini. 6 log 5 sama dengan X ya. Terus kita kembalikan lagi X-nya. Jadi akhirnya 6 log 5 sama dengan X-nya kita rubah, kita kembalikan lagi 6 log 5. Loh, terbukti ya, benar. Nah, jadi ini pembuktiannya untuk yang sifat nomor 5. Jadi kalian ingat saja, jika ada bentuk 6 ya, atau nilainya berapapun ya, nilainya n dipakatkan dan pakatnya sendiri bentuknya adalah logaritma n log a, maka hasilnya pasti a. Ya, jadi yang perlu kalian hafalkan, ingat ininya sama angkanya 6, maka hasilnya akan sama dengan yang nilainya ini angkanya. Seperti itu ya. Oke, ini sekarang kita sudah selesai memahami sifat-sifat logaritma ya. Di video yang selanjutnya akan kita pelajari bagaimana menerapkan sifat-sifat logaritmanya pada sebuah soal ya. Jadi sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa klik tombol share supaya bermanfaat bagi yang lainnya juga. Terima kasih.